Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Siti Aisyah, kelompok 3, angkatan 9, Laskar PPSDM Geominerba Bandung, tahun 2021 akan menyampaikan tentang implementasi nilai-nilai aneka. Untuk pertama, saya akan menjelaskan visi misi sekolah SDN Sirahan 1. Visi sekolahnya yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, terampil, berpengetahuan, dan berwawasan luas. Sedangkan misi sekolahnya yaitu yang pertama, meningkatkan akhlak, budi pekerti luhur, kecerdasan, keterampilan, serta tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan oleh profesional guru dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik, olahraga, dan seni. Selanjutnya yaitu identifikasi isu yang dikaitkan dengan nilai, fakta, kesenjangan, dan menghasilkan isu. Yang pertama yaitu nilai visi misinya meningkatkan mutu layanan pendidikan yang didukung oleh profesional guru dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Faktanya, tidak ada perpustakaan khusus, buku-buku kurang beragam, hanya buku paket tematik, dan literasi siswa masih kurang. Kesenjangannya, buku-buku ditambah koleksinya serta diadakan literasi sebelum masuk pembelajaran. Maka terjadi isu kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang literasi siswa di SDN Sirahan 01. Yang kedua yaitu nilai visi misi dari sekolah meningkatkan mutu layanan pendidikan yang didukung oleh profesional guru dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Faktanya, kurangnya guru dalam menggunakan media dalam pembelajaran, siswa merasa jenuh ketika pembelajaran. Kesenjangannya, guru menggunakan media dalam pembelajaran, siswa antusias terhadap pembelajaran. Isunya, belum optimalnya kreativitas guru dalam pembuatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan pendidikan yang didukung oleh profesional guru dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Faktanya, banyak siswa dari kelas 1 sampai ke 6 hanya 30 siswa. PPDB pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu dari 6 siswa sekarang 3 siswa. Kesenjangannya banyak siswa yang minat sekolah negeri. Isunya, menurunnya minat siswa dalam pendaftaran di SDN Sirahan 01. Teknik analisis APKL digunakan untuk apakah ketiga isu tersebut memenuhi syarat atau tidak, dan hasilnya ketiga isu tersebut memenuhi syarat untuk dipecahkan masalahnya. Lalu selanjutnya saya menggunakan teknik analisis USG di mana didapatkan hasil bahwa masalah yang harus saya pecahkan terlebih dahulu yaitu belum optimalnya kreativitas guru dalam pembuatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sehingga isu yang terpilih yaitu belum optimalnya kreativitas guru dalam pembuatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Berdasarkan hasil analisis dengan teknik USG, isu paling prioritas adalah belum optimalnya kreativitas guru dalam pembuatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Isu ini sangat mendesak karena apabila tidak segera ditangani, maka materi yang disampaikan tidak dipahami oleh siswa. Selain itu, dapat membuat siswa jenuh dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran materi dapat lebih tersimpan di memori otak dibandingkan tidak menggunakan media. Selanjutnya yaitu mencari penyebab akar masalah dengan menggunakan fishbone diagram. Dari diagram ini kita mengetahui bahwa isu belum optimalnya kreativitas guru dalam pembuatan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif ada 4, yaitu main, material, metode, milieu. Selanjutnya yaitu menggunakan teknik gap analysis.
Pada teknik gap analysis, kita bisa menemukan solusi dari akar-akar permasalahan yang telah kita temukan. Dari situ, kemudian saya menemukan gagasan pemecahan isu, yaitu guru membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dari gagasan tersebut, saya akan melakukan 5 kegiatan, yaitu yang pertama, menganalisis materi yang sulit dipahami siswa dan yang memerlukan media. Yang kedua, pembuatan ide atau gagasan atau pemikiran media yang sesuai untuk kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pembuatan media yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, pembuatan perangkat pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan prinsip aneka dengan kegiatan tersebut, yaitu yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, nasionalisme, yang ketiga, etika publik, yang keempat, komitmen mutu, dan yang kelima, anti korupsi. Pada tahapan kegiatan menganalisis materi yang sulit dipahami siswa dan memerlukan media, terdapat tahap kegiatan yaitu yang pertama, menyusun angket yang akan diberikan oleh siswa melalui Google Form. Kegiatan tersebut mengandung nilai komitmen mutu, yaitu efektif dan efisien. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru lain mengidentifikasi materi yang sulit dipahami siswa, yaitu mengandung nilai nasionalisme kerjasama. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru lain mengidentifikasi karakteristik siswa, yaitu nilai aneka, nasionalisme, kerjasama. Yang keempat, mengatur jadwal konsultasi dengan mentor kepala sekolah dengan sopan dan santun mengenai angket tentang media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yaitu nilai etika publik sopan santun. Yang kelima, memberikan angket kepada siswa tentang media pembelajaran secara mandiri, yaitu anti korupsi mandiri. Yang keenam, merekap dan melaporkan dengan jelas angket yang telah diberikan kepada peserta didik, mengandung nilai akuntabilitas tanggung jawab. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, yaitu pembuatan ide gagasan atau pemikiran media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada tahapan kegiatan yang pertama, yaitu mengatur jadwal konsultasi dengan jelas, yaitu nilai A, aneka, akuntabilitas, kejelasan. Yang kedua, menghubungi kepala sekolah melalui WhatsApp dengan hormat dan santun untuk menjadwalkan pertemuan menyampaikan terkait dengan pembuatan media pembelajaran, yaitu nilai etika publik sopan santun. Yang ketiga, disiplin dengan datang tepat waktu sesuai jadwal pertemuan yang telah ditentukan, yaitu nilai anti korupsi disiplin. Yang keempat, menyampaikan rencana dan konsultasi berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran, yaitu nilai nasionalisme sila keempat. Yang kelima, menyampaikan prototipe media pembelajaran yang inovatif yang akan digunakan dalam pembelajaran, yaitu nilai aneka, komitmen mutu, inovatif. Yang keenam, menerima masukan dari mentor mengenai media pembelajaran, yaitu nilai nasionalisme sila keempat. Selanjutnya, kegiatan ketiga yaitu membuat media sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tahapan kegiatan yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas, yaitu nilai A, akuntabilitas, kejelasan. Yang kedua, menentukan kerangka isi bahan pembelajaran secara cermat, yaitu nilai etika publik cermat. Yang ketiga, menentukan bahan atau alat yang digunakan secara jelas, yaitu akuntabilitas, kejelasan. Yang keempat, berkolaborasi dengan yang ahli dalam pembuatan media pembelajaran, yaitu nasionalisme kerjasama. Yang kelima, membuat media pembelajaran sesuai dengan teliti dan menarik, yaitu komitmen mutu. Yang keenam, menyelesaikan pembuatan media sesuai waktu yang telah ditentukan, yaitu anti korupsi tepat waktu. 7. Konsultasi dengan mentor dengan sopan dan santun mengenai hasil media pembelajaran yang telah dibuat, yaitu nilai etika publik sopan santun. Selanjutnya, kegiatan yang keempat, membuat perangkat pembelajaran yang menggunakan media. Tahapan kegiatan yang pertama, mengidentifikasi kompetensi dasar yang akan dipelajari dengan cermat, yaitu nilai etika publik cermat. Yang kedua, menentukan indikator pembelajaran dari kompetensi dasar secara jelas, yaitu nilai akuntabilitas jelas.
Yang ketiga, menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif, yaitu nilai komitmen mutu inovatif. Yang keempat, menentukan penilaian dan evaluasi pembelajaran secara jujur dan tidak ada manipulatif, yaitu anti korupsi jujur. Yang kelima, konsultasi dengan mentor secara sopan dan santun terkait dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu nilai etika publik sopan santun. Yang keenam, menerima masukan dari mentor atau kepala sekolah agar pembelajaran menjadi lebih baik, yaitu nilai nasionalisme sila keempat. Selanjutnya yaitu kegiatan yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media. Tahap kegiatan yang pertama, mengucapkan salam dan menyapa siswa dengan tutur kata yang santun. Nilai etika publik santun. Yang kedua, menanyakan kabar siswa dan melakukan presensi secara tanggung jawab, yaitu nilai akuntabilitas tanggung jawab. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, yaitu nilai nasionalisme sila ke-1. Yang keempat, menyanyikan lagu nasional. Nilai nasionalisme sila ke-3. Yang kelima, menyanyikan yel-yel singkat dan sederhana agar semangat dalam pembelajaran, yaitu nilai anti korupsi sederhana. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, yaitu nilai komitmen mutu inovatif. Yang ketujuh, memberikan reward kepada siswa yang aktif dan memberikan punishment kepada siswa yang kurang disiplin sesuai dengan rekapan selama pembelajaran, yaitu nilai anti korupsi adil. Yang kedelapan, memberikan kesimpulan pembelajaran secara jelas, yaitu nilai akuntabilitas jelas. Yang kesembilan, siswa melaksanakan evaluasi pembelajaran secara mandiri, yaitu nilai anti korupsi mandiri. Yang ke-10, memberikan penilaian secara objektif dan jujur, yaitu nilai anti korupsi jujur. Yang ke-11, konsultasi dengan mentor dengan santun setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif, yaitu nilai etika publik sopan santun. Sekian implementasi aneka dalam kegiatan aktualisasi. Terima kasih.